Swastiastu. Perkenalkan, saya Komangdian Patni dengan NIM 1818011042, mahasiswi semester 5 Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kali ini, saya membuat video CSL Basic Pediatric Life Support atau resusitasi pada pediatri sebagai tugas akhir saya. Berikut adalah langkah-langkah untuk resusitasi pediatri. Yang pertama yaitu terdapat safe approach, kemudian yang kedua mengecek kesadaran, kemudian yang ketiga membuka jalan nafas, kemudian yang keempat low piston fill, kemudian yang kelima melakukan rescue breathing, kemudian yang keenam mengecek nadi, yang ketujuh terdapat dua option yaitu VTP dan juga kompresi dada, kemudian yang terakhir drugs. Baik, selanjutnya terdapat checklist yang bisa dilihat sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Dr. Dian. Saya akan melakukan tindakan pertolongan pada anak ibu. Baik dok, saya bersedia. Baik, yang pertama di sini kita akan melakukan safe approach terlebih dahulu. Ada pasien tidak sadar, apakah ada yang bisa membantu saya? Nah, namun jika kita berada di rumah sakit, kita bisa menyalakan kode blue untuk meminta pertolongan. Kemudian di sini kita amankan dari penolong. Kemudian kita akan mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan memakai handscone. Nah, selanjutnya jika sudah memakai handscone, di sini kita pastikan bahwa pasien sudah dalam keadaan aman dan terhindar dari bahaya. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa evaluasi dari airway, breathing ataupun circulation dari pasien. Kemudian di sini kita akan mengecek kesadaran dari pasien. Dek. Nah, kemudian di sini pasien tidak merespon, kemudian kita akan menepuk bagian bahu. Dek. Kemudian di sini pasien juga tidak merespon, kemudian kita akan melakukan penekanan pada bagian sternum. Nah, pada saat saya melakukan penekanan pada bagian sternum, di sini pasien tidak merespon. Kemudian langkah selanjutnya, jika pasien tidak sadar, kita bisa melakukan langkah ABC. Nah, kemudian jika pasien sadar, kita bisa posisikan dalam posisi terlentang, di mana bagian kepala, tubuh, dan leher itu lurus. Namun hindari melakukan ekstensi, rotasi ataupun fleksi jika pasien terdapat adanya fraktur. Kemudian langkah selanjutnya di sini saya akan membuka dari jalan nafas pasien, di mana di sini kita melakukan healthy dan chin lift. Kemudian di sini saya akan membersihkan jalan nafas pasien dengan menggunakan teknik cross finger swab. Kemudian langkah selanjutnya di sini saya akan melakukan low piston fill, di mana di sini saya akan memposisikan diri saya dengan benar. Kemudian di sini kita lihat apakah adanya pengembangan dada atau tidak. Kemudian di sini kita bisa mendengar apakah terdapat adanya suara nafas ataupun suara nafas tambahan. Kemudian kita merasakan apakah ada atau tidaknya hembusan nafas dari pasien. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan rescue breathing atau 5 nafas buatan, di mana sini saya akan melakukan rescue breathing atau 5 kali tiupan untuk mendapatkan 2 ventilasi efektif dengan menggunakan BMS yang sudah disambungkan dengan reservoir dan juga sudah disambungkan dengan tabung oksigen. Yang pertama di sini saya akan mempertahankan dari posisi kepala pasien. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan sungkup yang sesuai dengan wajah pasien, kemudian memegangnya dengan teknik CA clamp, di mana bagian C akan memfiksasi pada bagian sungkup dan E akan memfiksasi pada bagian dagu. Kemudian saya akan melakukan teknik tekan lepas-lepas secara perlahan. Baik, akan saya mulai. Nah, kemudian setelah itu kita evaluasi apakah terlihat adanya pengembangan dada. Jika tidak ada pengembangan dada, itu kita bisa mengindikasikannya ke DOPE atau Displacement Obstruction Equipment dan Pneumothoraks.
Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengecekan nadi, di mana posisi saya akan sama seperti pada saat saya melakukan pemeriksaan LLF. Namun di sini sambil mengecek nadi. Nah, kemudian di sini jika pasien umurnya kurang dari 1 tahun, kita bisa mengecek nadi pada bagian brachialis dan juga femoralis. Namun jika pasien lebih dari 1 tahun, kita bisa mengecek pada bagian karotis dan juga femoralis. Nah, pengecekan nadi akan berlangsung kira-kira selama 10 detik. Baik, kan saya mulai. Nah, jika pada saat pengecekan nadi di sini didapatkan nadi kurang dari 60 detik, itu kita akan melakukan kompresi dada. Namun jika nadi sudah didapatkan lebih dari 60 kali per menit, itu kita bisa lanjutkan melakukan VTP. Baik, jika sebelumnya pada saat melakukan pengecekan nadi didapatkan 60 kali per menit, kita bisa melanjutkan ke VTP 20 kali per menit selama 2 siklus. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan VTP. Nah, kemudian di sini kita lihat atau kita evaluasi dari nadi dan juga usaha nafas. Jika nadi didapatkan lebih dari 60 kali per menit, namun tidak adanya usaha nafas, di sini kita bisa mempertimbangkan intubasi. Baik, jika sebelumnya pada saat kita melakukan pengecekan nadi didapatkan nadi kurang dari 60, kita bisa melakukan kompresi dada. Di mana kompresi dada jika terdapat adanya satu penolong, itu kita bisa melakukan hitungan 30/2 sebanyak 5 siklus selama 2 menit. Namun jika terdapat adanya 2 penolong, kita bisa melakukan kompresi dada dengan hitungan 15/2. Nah, di mana di sini kita akan melakukan kompresi dada dengan high quality CPR, yang dimana ada push hard, push fast, complete recoil, minimal interruption dengan lokasi sepertiga sternum bawah, kemudian dengan lengan lurus mengunci, kemudian dengan kedalaman sepertiga diameter anteroposterior dada, kemudian dengan frekuensi 100 kali per menit, dan juga avoid excessive ventilation. Kemudian di sini kita akan melakukan teknik jika pasien berumur kurang dari 1 tahun, kita bisa menggunakan 2 ibu jari ataupun jari tengah atau jari telunjuk. Namun jika pasien 1-8 tahun, kita bisa menggunakan 1 tangan, dan jika pasien lebih dari 8 tahun, kita bisa menggunakan 2 tangan. Baik, akan saya mulai. Karena di sini terdapat adanya satu penolong, saya akan memakai hitungan 30/2 sebanyak 5 siklus selama 2 menit. Kita akan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, kemudian kita evaluasi pada usaha nafas dan juga nadi dari pasien. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan evaluasi pasca kompresi. Nah, jika didapatkan heart rate kurang dari 60 kali per menit dengan perfusi jelek, kita bisa melakukan pemberian epinefrin intravena atau intraoral yang telah dicairkan dengan perbandingan 1/10.000 dengan dosis 0,1 ml per kilogram. Kemudian jika kita melakukan intubasi, kita bisa melakukan pemberian epinefrin dengan perbandingan 1/1000 ml per kilogram. Nah, kemudian di sini kita tetap melakukan kompresi dan kita evaluasi setiap 2 menit. Kemudian kita bisa mengulangi pemberian epinefrin dengan dosis yang sama. Baik, jika setelah pemberian epinefrin pertama, kita akan evaluasi kembali. Jika pada saat kita melakukan dekompresi tetap didapatkan bradikardi, kita bisa mengindikasikannya ke 4H dan 4T, di mana 4H ada hipovolemi, hipoksia, kemudian hipo atau hiperkalemia, dan juga hipotermia. Kemudian dengan 4T, tampon, tension pneumotoraks, kemudian toksin, dan juga trombosis. Kemudian resusitasi pada pediatri sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan membuka handscoon dan mencuci tangan kembali. Baik, sekian untuk video CSL Basic Pediatric Life Support atau resusitasi pediatri yang telah saya buat. Mohon maaf jika terdapat ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.
I came and went like a wave.